Minute, and these women attack already. Long ball. So they might quickly come back and the first effort is deflected wide. Roya with it there. Gerakan Jordi, Sananda. Oh! 首先欢迎大家，看到这么多记者来到这里，这可见这场比赛的重要性，得到大家这么大的关注度。我们非常感谢青岛这边给我们提供非常。Kalahkan Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia melesat ke peringkat 115 dunia di ranking FIFA April 2025. Ramadan Sananta siap kembali ke Timnas Indonesia. Strategi Cina untuk kalahkan Timnas Indonesia, dengan 1000 cara walaupun tiru cara Vietnam di Piala AFF 2024. Jika mengalahkan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, Timnas Indonesia berpotensi melesat ke peringkat 115 dunia di ranking FIFA April 2025. Kok bisa? Begini penjelasannya, sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain, 25 Maret 2025, di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengutip dari football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA jika menang atas Australia. Sementara jika menang atas Bahrain, Timnas Indonesia meraup 16,6 poin tambahan. Jika ditotal, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 37,36 poin tambahan di ranking FIFA. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat 130 dunia dengan 1,130,50 angka. Jika benar mendapatkan tambahan 37,36 poin pada Maret 2025, skuad Garuda berpotensi melesat 15 posisi alias naik ke peringkat 115 dunia dengan koleksi 1,167,86 angka. Sebanyak 15 negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia adalah Siprus, Sierra Leone, India, Rwanda, Gambia, Kongo, Estonia, Niger, Guinea-Bissau, Zimbabwe, Togo, Libya, Azerbaijan, Madagaskar dan Korea Utara. Namun, ini hanyalah hitung-hitungan di atas kertas. Tim-tim di atas berpotensi melebarkan jarak dengan Timnas Indonesia jika memenangkan laga pada Maret 2025. Hal sebaliknya diterima Korea Utara dan kawan-kawan. Jika menerima hasil buruk pada Maret 2025, mereka rawan tergusur dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpeluang menang atas Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Kehadiran pemain keturunan tambahan pada Maret 2025 dipercaya akan meningkatkan kualitas skuad Garuda. Satu nama pemain keturunan tambahan yang dipastikan menghadapi Australia dan Bahrain adalah winger Oxford United, Ula Romeni. Pesepak bola 24 tahun ini dijadwalkan menjalani sumpah WNI di Inggris pada Sabtu, 8 Februari 2025. Selain Ula Romeni ada juga Jairo Riedewald. PSSI masih dalam proses pengumpulan berkas naturalisasi Jairo Riedewald. Jika gelandang 28 tahun ini tersedia menghadapi Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia tentunya diuntungkan. Ramadan Sananta siap kembali ke Timnas Indonesia. Golnya jelang menit terakhir membuat Laskar Sambernyawa sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1. Aksinya ini membuat Sananta kembali masuk dalam jajaran striker tajam di Liga 1 musim 2024-2025. Mencatatkan 3 gol dari 4 laga terakhir menjadi modal penting untuk mendapatkan panggilan Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Ramadan Sananta berharap penampilannya bisa konsisten di pertandingan selanjutnya. Persis akan melawan Persik Kediri pada 14 Februari nanti. Dia berharap bisa kembali memberikan kontribusi dan mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik pada pertandingan nanti. Semoga bisa dipanggil Timnas, saya akan berusaha maksimal, kata Ramadan Sananta saat ditemui usai laga melawan Persebaya. Pemain berusia 22 tahun ini optimistis bisa mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti. Salah satu alasan Sananta merasa yakin adalah karena hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih.
Kluivert saat ini sedang memantau Liga 1 secara intensif untuk meracik skuad yang akan dibawa ke timnas. Tentunya sangat termotivasi dengan adanya pelatih baru. Saya harus bisa memberikan yang terbaik, terangnya. Menariknya, persaingan di lini depan timnas Indonesia saat ini semakin ketat. Rafael Struijk jadi nama andalan untuk mengisi posisi penyerang dalam beberapa laga terakhir. Selanjutnya, ada pemain Oxford United yang diproyeksikan akan menjalani debut pada bulan Maret dan saat ini tinggal menunggu sumpah WNI yaitu Ula Romeni. Selain itu, Hoki Caraka dan Dimas Derajat juga siap untuk merebut posisi tersebut. Menanggapi hal ini, Sananta tidak melihat kondisi tersebut sebagai masalah. Dia siap memberikan kontribusi terbaik saat berada di timnas dan berusaha mendapatkan tempat utama di sana. Persaingan ketat menjadi motivasi agar semua pemain bisa membuktikan diri. Sangat bagus bagi kita, saya sebagai pemain harus bisa bersaing, tutupnya. Strategi Cina untuk kalahkan timnas Indonesia dengan 1000 cara walaupun tiru cara Vietnam di Piala AFF 2024. Cina akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di 4 pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Negeri tirai bambu kabarnya punya strategi tersembunyi yang akan mereka lakukan untuk kembali mengalahkan skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Cina disebut-sebut akan meniru cara efektif Vietnam mendatangkan pemain keturunan sekelas Nguyen Xuan San. Striker asal Brasil itu tampil luar biasa bersama The Golden Star Warriors, julukan Vietnam, di ajang Piala AFF 2024 kemarin. Meski gagal membawa Vietnam mengangkat trofi juara setelah kalah dari Thailand di final, Xuan San bermain luar biasa di bawah arahan pelatih Kim Sang-sik. Pemain bernama lengkap Rafaelson beserta Fernandes itu tercatat menjadi top skor sekaligus pemain terbaik pada ajang tersebut. Menariknya, Nguyen Xuan San tak butuh waktu lama untuk langsung nyetel dengan permainan timnas Vietnam. Praktis, ketajamannya di lini serang pasukan Kim Sang-sik menjadi sorotan pada ajang Piala AFF 2024 kemarin. Salah satu media Vietnam, Soha VN menyebut kemampuan Nguyen Xuan San beradaptasi cepat dengan permainan The Golden Stars dikarenakan sang pemain sudah punya banyak pengalaman bermain di Vietnam. Hal tersebut membuat Nguyen Xuan San tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan permainan para penggawa timnas Vietnam. Untuk diketahui, Xuan San bermain di Liga Vietnam sejak 2020 lalu dengan memperkuat Nam Dinh. Sempat dipinjamkan ke sejumlah klub, pemain 27 tahun itu kembali ke Nam Dinh pada 2023 kemarin. Kesuksesan Vietnam mendatangkan pemain keturunan seperti Nguyen Xuan San bakal coba diikuti Cina. Federasi Sepak Bola Cina sedang menggalakkan naturalisasi sejumlah pemain asal Amerika Selatan yang bermain di liga mereka. Media Vietnam Soha VN memprediksi timnas Indonesia akan benar-benar kesulitan andai Cina kedatangan pemain keturunan seperti Xuan San. Jika tim Cina juga punya bala bantuan berkualitas seperti Xuan San, maka timnas Indonesia akan menghadapi banyak kesulitan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media tersebut. Timnas Indonesia masih akan menghadapi Cina satu kali lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu negeri tirai bambu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025 mendatang. Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan kalah 1-2 pada pertemuan sebelumnya yang berlangsung di King Daoyut Football Stadium pada 15 Oktober 2024 lalu. Hasil pertandingan Wolves U21, Kapten Justin Hubner jadi juru selamat sekaligus pahlawan kemenangan. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, tampil impresif dalam laga terbaru Wolves U21 pada putaran pertama National League Cup Liga Inggris 2025. Pada kesempatan ini, Wolves U21 harus bertamu ke kandang Rochdale. Duel tersebut terlaksana pada Rabu, 12 Februari 2025, dini hari. Justin Hubner turun sebagai starter dan menjadi kapten tim. Terkait jalannya pertandingan, Wolves U21 sudah unggul cepat melalui gol Matthew Whittingham pada menit kedua, namun keunggulan tersebut tak mampu dipertahankan tim tamu. Hingga jeda babak pertama, Rochdale menyamakan skor lewat gol Ian Henderson pada menit ke-36, skor 1-1 menutup babak pertama. Wolves U21 justru tertinggal pada menit ke-67, lagi-lagi gol Rochdale dicetak oleh Ian Henderson. Justin Hubner lalu keluar sebagai juru selamat Wolves U21.
Pemain berposisi sebagai bek itu mencetak gol di penghujung babak kedua tepatnya pada menit ke-96, skor 2-2 menutup waktu normal. Tak ada lagi gol tambahan membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Pada babak ini, Wolves U21 menang dengan skor 4-1. Justin Hubner menjadi pahlawan kemenangan tim setelah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor keempat atau yang terakhir. Hasil ini tentu menjadi bekal positif Justin Hubner sebelum memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki jadwal bertanding pada bulan Maret mendatang nantinya. Tim asuhan Patrick Kluivert akan melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye klaim punya dua kelebihan yang berguna untuk timnas Indonesia. Tom Haye mengklaim punya dua kelebihan yang akan berguna untuk timnas Indonesia. Kreativitas umpan serta eksekusi bola matinya bisa jadi senjata mematikan. Haye saat ini menjadi andalan lini tengah, baik di klub Almere City maupun timnas Indonesia. Di skuad Garuda, ia kerap berduet dengan Ivar Jenner untuk menjaga kestabilan lini tengah. Dalam sebuah wawancara dengan laman Kita Garuda, Haye mengakui panutannya sebagai gelandang adalah Andrea Pirlo. Ex-pemain timnas Italia itu dikenal sebagai maestro lini tengah. Kepiawaian Pirlo mengumpan serta memaksimalkan peluang dari bola mati membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Haye mengakui punya gaya bermain yang terinspirasi dari pria berambut gondrong itu. Haye bahkan berlatih secara khusus untuk mematangkan dua aspek tersebut. Oleh karena itu, ia tidak ragu mengklaim kreativitas mengumpan dan pemanfaatan bola mati menjadi keunggulannya. Saya pikir mengumpan selalu menjadi salah satu keunggulan permainan saya. Saya memang melatihnya secara khusus ketika masih muda, termasuk dalam situasi bola mati, kata Haye dilansir dari laman Kita Garuda, Jumat, 14 Februari 2025. Saya cukup percaya diri mengatakan itu, memanfaatkan bola mati, juga salah satu keunggulan saya sejak awal, tambah pria berusia 30 tahun itu, klaim Haye tentu diharapkan bisa bermanfaat bagi timnas Indonesia. Apalagi, tim Merah Putih akan menjalani 4 pertandingan krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia, 20 Maret, Bahrain, 25 Maret, Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni 2025. Anak asuh Patrick Kluivert masih mempunyai kans lolos Piala Dunia 2026 dengan menjadi 2 tim teratas, atau lewat putaran keempat. Bangga bukan main, Sandy Walsh, Yokohama F. Marinos itu klub bruhnya Jepang. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, bangga bukan main bisa bergabung dengan klub Jepang, Yokohama F. Marinos. Sandy menganggap klub Jepang itu seperti klub papan atas Liga Belgia, klub Brugge. Sandy Walsh berhasil mewujudkan mimpinya untuk berkarier di Asia. Pemain berusia 29 tahun itu resmi hengkang dari KV Mechelen dan bergabung dengan Yokohama F. Marinos pada 9 Februari 2025. Sandy Walsh mendapat kontrak cukup panjang dari Yokohama F. Marinos, yakni hingga Juni 2027. Keputusan Sandy untuk melanjutkan karir di Asia menimbulkan banyak pertanyaan. Namun, Sandy sendiri mengaku sudah cukup memahami kultur sepak bola di sana. Sandy mengatakan sudah mempelajari bagaimana sepak bola Jepang berkembang. Bek kanan timnas Indonesia itu menganggap Yokohama F. Marinos adalah klub bruhnya Liga Jepang. Saya sudah tahu bahwa Marinos adalah klub papan atas di Jepang, tetapi mata saya kini terbuka lagi. Segala sesuatu di sini berstandar sangat tinggi, kata Sandy, dilansir dari Gazet van Antwerpen, GVA, Jumat, 14 Februari 2025, dengan segala hormat, saya belum pernah mengalami level itu di klub saya sebelumnya. Jika saya harus membandingkannya dengan Belgia, saya pikir Marinos seperti klub bruhnya Jepang, sambungnya. Pernyataan Sandy tidak lepas dari prestasi yang dimiliki oleh Yokohama F. Marinos. Klub yang didirikan pada 1972 itu diketahui memiliki segudang prestasi. Di antaranya, ada 5 gelar Liga Jepang dan 2 kali juara Piala Winners Asia. Marinos telah memenangkan kejuaraan 5 kali dan kalah di final Liga Champions Asia tahun lalu. Liga J1 baru ada selama 30 tahun, tutupnya. Ini formasi yang akan digunakan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Hal ini menarik diulas seiring telah resmi diperkenalkannya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Acara perkenalan itu digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025.
Setelah itu, Patrick Kluivert harus fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin karena akan dihadapkan laga-laga penting. Dalam acara perkenalan yang digelar kemarin oleh PSSI, Patrick Kluivert turut beberkan pola permainan yang akan diterapkannya dalam melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu mengatakan suka permainan menyerang. Patrick Kluivert pun mengaku akan menggunakan formasi 4-3-3. Lewat formasi ini, dia tentunya optimis bisa membawa skuad Garuda meraih kemenangan. Penting untuk memiliki barisan pertahanan yang bagus, entah itu 3 bek, 4 bek, atau 5 bek, ucap Patrick Kluivert dalam konferensi pers perkenalannya di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025. Tapi, ada hal yang lebih penting lagi, yakni kepercayaan diri dalam menguasai bola, karena saya suka menguasai bola. Sebab bagaimana bisa mencetak gol kalau tidak menguasai bola, lanjutnya. Yang paling penting adalah saya suka permainan menyerang dan menguasai permainan. Saya familiar dengan sistem tersebut, ucap Patrick Kluivert. Pada 2014 saya menjabat sebagai asisten pelatih Louis van Gaal dan kami menerapkan taktik yang sama. Biasanya, saya suka bermain dengan taktik 4-3-3, tetapi itu tergantung pada kenyamanan pemain, jelanjutnya. Meski membeberkan bakal lebih andalkan formasi 4-3-3, Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya takkan fokus dengan satu formasi saja. Dia siap memakai formasi lain demi membuat skuad Garuda tangguh. Jadi, saya melihat pemain dan menerapkan gaya yang sesuai karena di sepak bola Anda harus sedikit bergerak dengan sistem yang sama ataupun berbeda, harus ada kejutan, ucap Patrick Kluivert. Ketika bermain sepak bola, strategi akan berubah dari 4-3-3 atau 3-5-2. Yang terpenting adalah pemain mengerti apa yang harus dilakukan, dan itu bisa membuat perubahan, lanjutnya. FIFA larang PSSI naturalisasi Jairo Riedewald karena pernah 3 kali membela timnas Belanda senior? Jawabannya, FIFA tidak bisa melarang PSSI untuk menaturalisasi ex-gelandang Crystal Palace yang pernah eksis di Premier League tersebut. Menurut regulasi FIFA soal perpindahan federasi, seorang pemain diizinkan berganti tim nasional asalkan tidak bermain lebih dari 3 kali, baik itu di kompetisi resmi maupun tidak resmi. Untuk Jairo Riedewald, gelandang 28 tahun ini, bermain 3 kali bersama timnas Belanda senior. Jairo Riedewald bermain 3 kali, tepatnya saat timnas Belanda kalah 0-3 dari Turki di kualifikasi Piala Eropa 2016. Saat itu, Jairo Riedewald bermain 90 menit. Kemudian, pemain yang dulunya beroperasi sebagai fullback kiri ini juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, ex-pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Akibat kekalahan itu, timnas Belanda gagal lolos ke Piala Eropa 2016. Sejak kekalahan itu juga Jairo Riedewald tak pernah membela timnas Belanda senior. Selain hanya memiliki 3 caps, ada satu alasan lain kenapa PSSI bisa menaturalisasi Jairo Riedewald. Ketika membela timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Alhasil, secara regulasi Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah begitu dibutuhkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert menegaskan Jairo Riedewald merupakan satu dari sekian pemain yang didekati untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Harapannya, gelandang 182 cm ini sudah dapat membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, akan dinaturalisasi menjadi WNI. Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani.
Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, Timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi Timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin Timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya. Tutup Patrick Kluivert. Indra Syafri bawa 23 pemain terbaik Timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, akan membawa 23 pemain terbaik untuk berlaga di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Turnamen itu digelar di Cina pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025, sebelum tampil di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri mengatakan bahwa target yang diminta PSSI kepadanya sudah dipenuhi. PSSI meminta Indra Syafri untuk membawa Timnas U20 Indonesia menjadi juara di ASEAN Cup U20 2024. Target itu berhasil didapatkan oleh mantan pelatih Bali United tersebut. Target kedua, PSSI meminta Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Lagi-lagi Indra Syafri mewujudkan target tersebut. Alhamdulillah di tahun 2024 semua target yang diminta PSSI tercapai, kata Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025, memasuki tahun 2025. Indra Syafri sedang menyiapkan Timnas U20 Indonesia untuk bertarung di Piala Asia U20 2025. Pelatih asal Padang, Sumatera Barat, itu memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta sejak 5 Januari 2025. Selama TC, masih banyak pemain yang belum juga datang ke Timnas U20 Indonesia. Sebab, beberapa pemain harus membela klubnya bertanding. Indra Syafri mengerti dengan situasi itu. Komunikasi pun dibangun oleh Indra Syafri kepada pelatih-pelatih klub. Alhamdulillah kami diskusi dengan pelatih di klub bahwa pemain yang bermain di klub itu ya kami persilahkan untuk bermain di klub. Setelah itu dia bisa kembali ke Timnas U20 Indonesia, kata Indra Syafri. Jadi ada 8 pemain yang buka tutup untuk datang ke Timnas U20 Indonesia. Selanjutnya, sebelum terjun ke Piala Asia U20 2025, Timnas U20 Indonesia akan menjalani sebuah turnamen di Sidoarjo, Jawa Timur. Timnas U20 Indonesia akan melawan Yordania, Suriah, dan India pada 24 hingga 30 Januari 2025. Seluruh pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Turnamen itu menjadi persiapan akhir bagi Indra Syafri untuk menentukan pemain terbaiknya ke Piala Asia U20 2025. Ini menjadi persiapan terakhir kami. Setelah itu kami akan menetapkan 23 pemain terbaik yang nantinya akan berangkat ke Cina, kata Indra Syafri. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, lempar pujian kepada Erick Thohir. Dia menilai Erick Thohir sebagai ketua umum terbaik di PSSI. Sebab, di bawah kepemimpinannya di PSSI, Erick Thohir bisa membawa dampak besar terhadap Timnas Indonesia dan sepak bola tanah air. Menurut Muhammad Kusnaini, kini Timnas Indonesia dan sepak bola tanah air menjadi jauh lebih baik. Muhammad Kusnaini bicara soal perkembangan Timnas Indonesia dan Liga Sepak Bola Tanah Air di bawah kepemimpinan Ketum PSSI, Erick Thohir. Kusnaini mengatakan bahwa Erick sukses membuat skuad Garuda dan kompetisi berkembang lebih baik.
Hal tersebut diungkapkan Kusnaini saat hadir menjadi pembicara dalam rilis survei indikator politik Indonesia dengan tema isu-isu persepakbolaan di mata publik dan pertaruhan besar PSSI pada Kamis 16 Januari 2025. Pria yang akrab disapa Bungkus itu bahkan mengatakan, tanpa survei juga harus diakui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Erick Thohir dalam memimpin PSSI sangat tinggi. Harus diakui Erick adalah ketum PSSI terbaik, dilihat timnas sangat berhasil dari segi prestasi, peringkat FIFA, profit center serta mampu memberikan rasa kebanggaan dan rasa nasionalisme yang luar biasa. Ujar Kusnaini, dilansir dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Kamis 16 Januari 2025. Kemudian juga saat ini kompetisi domestik mulai mengalami peningkatan kualitas. Salah satu contohnya adalah kehadiran VR di Liga 1 musim ini. Kusnaini memberikan nilai 75 terkait kompetisi lokal di bawah kepemimpinan Erick. Dengan adanya VR ini membantu kredibilitas sebuah pertandingan, perbaikan wasit, serta jadwal pertandingan yang sudah tetap. Secara umum semuanya sudah baik, nilainya di atas 75 lah, itu tur dia. Namun, menurut Bungkus, ada dua hal yang belum digarap PSSI secara maksimal saat ini, yakni Youth Development dan Football Community. Dia mencontohkan kalau Federasi Sepak Bola Inggris, FA, memiliki program nyata untuk Football Community yang dengan mengajak dan melibatkan orang Asia Selatan agar suka sepak bola, melibatkan perempuan. Di sisi lain, Kusnaini turut memberikan komentar soal pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Dia menyampaikan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sah dan merupakan pertaruhan besar dari Erick. Ini pergantian yang sah, tapi ini sangat besar pertaruhannya. Kalau masih STY dan dia gagal bersama timnas, Erick tidak akan disalahkan. Tetapi sekarang kalau Kluivert, Erick lah yang akan disalahkan. Ini keputusan yang berani dan tidak populer, pungkas Kusnaini. FIFA disebut bakal mengubah aturan soal naturalisasi jika Patrick Kluivert berhasil membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini sedang berjuang ke putaran final Piala Dunia 2026, dengan adanya 4 pertandingan lagi yang digelar pada putaran ketiga. PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025 lalu dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Kehadiran Kluivert diharapkan mampu mendongkrak peluang timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, dan nasibnya akan ditentukan dalam 6 bulan ke depan. Namun, jika Kluivert berhasil mewujudkan misinya tersebut, FIFA disebut bakal mengubah aturan soal naturalisasi menurut komentator sepak bola Edwin Setiadinata. Menurutnya, upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi bisa membuat FIFA berpikir ulang soal aturan tersebut. Sebab, tujuan utama FIFA adalah membangun sepak bola, bukan sekadar membangun tim nasional. Prediksi saya, bisa saja salah. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, kedepannya aturan soal naturalisasi itu bisa saja diubah FIFA, kata Edwin dalam cuitannya di media sosial X, Jumat, 17 Januari 2025. Advertisements, kenapa? Karena tujuan utama FIFA adalah membangun sepak bola secara menyeluruh, bukan hanya membangun timnas, tambahnya. FIFA sendiri memang merestui aturan naturalisasi, alias perpindahan federasi, selama pemain yang bersangkutan terbukti memiliki paspor dari negara tempatnya hendak berpindah. Selama sang pemain tidak memainkan 3 pertandingan di level senior bersama negara lamanya, dan tidak bermain setelah usia 21 tahun, maka mereka diperbolehkan untuk berganti asosiasi. Para pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi kebanyakan berasal dari Belanda, yang memang belum pernah membela timnas Belanda di level senior, setidaknya tidak melebihi 3 kali. Namun sejatinya, proses membangun tim nasional melalui pemanfaatan pemain diaspora bukan hanya dilakukan Indonesia. Maroko pernah melakukannya secara gencar beberapa tahun lalu hingga membawa 14 pemain berdarah campuran dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2022. Imbasnya, Singa Atlas menjadi tim asal Afrika pertama yang berhasil mencapai semifinal, dengan menyingkirkan negara-negara kuat seperti Spanyol dan Portugal di babak knockout. Erda. Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta merupakan satu dari sedikit penyerang bertipe nomor 9 di Indonesia saat ini. Ia dikenal sebagai goal getter yang dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Ramadan Sananta sering dicadangkan Shin Tae-yong. Foto, PSSI, sayangnya, penyerang model seperti Ramadan Sananta tidak laku di sistem permainan Shin Tae-yong. Terbukti dari 10 caps membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, semuanya dijalani Ramadan Sananta dari bangku cadangan. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung memilih penyerang mobile seperti Rafael Struijk yang pintar melakukan pressing terhadap pertahanan lawan. Namun, di era kepelatihan Patrick Kluivert,
penyerang seperti Ramadan Sananta bisa menjadi andalan timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa saja membangkitkan memorinya ketika aktif sebagai pesepak bola, yakni menjadi penyerang mematikan. Ramadan Sananta juga sedang panas-panasnya bersama Persis Solo. Setelah mencetak gol di pekan keempat Liga 1 2024 hingga 2025 pada 13 September 2024, Ramadan Sananta sempat absen mencetak gol selama 5 bulan. Kondisinya semakin parah karena penyerang 23 tahun ini terkena hukuman skorsing 3 pertandingan akibat kartu merah. Namun, setelah comeback semalam, penyerang yang membantu timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024 ini langsung menggila. Ia mencetak brace, 2 gol, sekaligus membantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Jika sanggup meningkatkan performanya hingga Maret 2025, Ramadan Sananta hampir pasti di bawah Patrick Kluivert. Ramadan Sananta bantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang. Foto, Persis Solo, terlebih, Patrick Kluivert membutuhkan penyerang pengganti Ragnar Oratmangoen yang absen melawan Australia karena terkena akumulasi kartu kuning. Selanjutnya, Ramadan Sananta dan Persis Solo akan menjamu Persija Jakarta pada Minggu, 26 Januari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert maupun staf pelatih timnas Indonesia lainnya disinyalir menyaksikan laga ini. Sebab, di skuad Persija Jakarta terdapat banyak pemain berlabel tim nasional seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sambil menyelam minum air pun menjadi istilah yang dilakukan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, alias sekaligus memantau pemain Persis Solo yang layak membela timnas Indonesia. Jelas, salah satu pemain Persis Solo yang memiliki kapasitas untuk memperkuat skuad Garuda adalah Ramadan Sananta.